Wa huwa dhanbul ladzi la yaghfiruhullah liman mata alaihi. Nah, dosa tadi, dosa yang kufur tadi, ketika orang itu mati dalam keadaan kufur, maka Allah sekali-kali tidak mengampuninya. Sekali-kali tidak mengampuninya. Paham ya? Jadi Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah ini kaidah di mana harus paham bahwa Abu Lahab itu matinya kafir apa Islam? Kafir. Paham? Berarti kalau matinya kafir, Allah ini tidak mengampuni. Nah ini kok ada orang meyakini diringankan. Namanya diringankan itu diampuni apa tidak? Diampuni. Bagian dari pengampunan. Dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seluruh hartanya, usahanya, dan apa yang dia upayakan selama hidupnya, itu tidak berarti apa-apa. Itu makna dari surat Al-Lahab ayat 2. Seluruh hartanya, dia kaya raya misalnya, dan seluruh perbuatannya, usahanya, dan apa yang dia upayakan, itu tidak berarti apa-apa di akhirat. Artinya apa? Yo tidak ada ajine. Artinya ya Allah tidak mengampuni, gitu loh maksudnya. Paham maksudnya? Nah, jadi gitu. Makanya kita tidak boleh meyakini bahwa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan. Maksudnya tuh begini, orang-orang penceramah atau dai-dai atau kiai atau ustadz atau siapapun lah orang itu. Maksudnya kan kepengen menyemangati orang supaya bersolawat, ya kan? Tapi dengan cara yang keliru. Paham maksudnya? Dengan cara yang keliru. Dia memakai hadis yang palsu, hadis yang salah. Ya. Harusnya apa? Harusnya tuh begini, menjelaskan prosesnya solawat kepada Nabi itu bagaimana sih? Ketika orang mengucapkan solawat, maka ada malaikat yang mengambil solawat kita, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab solawat kita. Ya, malaikat mengucapkan, ya Rasulullah, Farhat bin, bapaknya, saya lupa namanya bapaknya, bin Ali, ya Farhat bin Ali, bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, semoga Farhat bin Ali dikasih keselamatan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian dijawab oleh malaikat, amin Allahumma amin. Nah, doanya malaikat pasti terkabul nggak? Pasti terkabul. Paham maksudnya ya? Nah, dan apa yang dikhawatirkan Rasulullah kepada orang yang bersalawat itu didoakan supaya selamat. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Orang itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Berarti apa? Solawat itu berarti sejatinya mendoakan diri kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Paham maksudnya? Nah, kalau kita dijelaskan seperti ini, semangat kita bersolawat nambah apa tidak? Nambah. Apakah ada bedanya dengan yang tadi? Ayo solawat, wong Abu Lahab saja diringankan. Esensinya berbeda nggak? Berbeda. Memberi semangat tetapi yang satu benar, yang satu keliru. Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Nah, itu. Jadi tidak boleh. Nah, hukumnya, bagaimana hukumnya seperti itu? Kalau orang itu meyakini Abu Lahab diringankan dalam kubur, maka dosa. Tapi kalau orang itu meyakini setiap hari Senin diringankan di neraka, maka jatuhnya kufur. Karena kita kan membahas bab riddah nih. Tak kasih tahu hukumnya. Syekh Abdullah Al-Harari menjelaskan hukum. Orang yang menerangkan atau orang yang berkeyakinan bahwa Abu Lahab diringankan dalam kubur, itu hukumnya dosa besar. Tidak sampai kufur. Tidak sampai kufur.
Tapi kalau orang itu berkeyakinan sampai Abu Lahab ini diringankan sampai di akhirat, ya, di neraka, maka jatuhnya aku kufur. Maka orang itu harus bersyahadat kembali, paham? Nah, jadi gitu. Ini tak jelaskan ya supaya paham. Nah, jadi hati-hati dengan zaman sekarang. Loh, itu kan dibantah oleh orang misalnya. Itu kan yang meriwayatkan Ibnu Abbas, betul, riwayatnya Ibnu Abbas. Apakah benar riwayat Ibnu Abbas seperti itu? Nah, apakah itu Ibnu Abbas perkataan dari Rasulullah? Kan tidak. Ibnu Abbas sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah benar Ibnu Abbas mengatakan atau meriwayatkan demikian? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh ahli hadis, bukan orang sembarangan. Paham maksudnya? Jadi siapa kamu mampu menjawab ini? Kan kita tidak bisa, kan begitu kan? Jadi yang ahli hadis lah yang bisa menjawab. Karena dia ngerti seluk-beluknya bahwa Ibnu Abbas ini kok ada riwayat seperti ini di kitab Sahih Bukhari. Itu loh maksudnya. Ternyata apa? Ahli hadis menghukumi bahwa itu tidak benar. Ya, bukan dari hadis Rasulullah, bukan Rasulullah yang mengatakan, dan juga bukan dari Ibnu Abbas. Itu keterangan mimpi, tapi terputus sanadnya gitu loh. Siapa, dari siapa ini gitu loh maksudnya. Paham? Ya gitu ya, jadi gitu. Nah, kalau kita membahas tentang ilmu hadis, usul hadis dan ilmu hadis itu ada keterangan. Jadi hadis itu macam-macam. Kita lanjutkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni bagi siapapun yang meninggal dalam keadaan Islam. Ya sesuai kehendaknya, kalau diampuni ya diampuni, kalau enggak ya enggak. Intinya begitu. Nah, kalau tidak diampuni itu maksudnya tuh begini. Selama dia muslim, ya, maka itu akan terampuni pada akhirnya gitu loh maksudnya. Pada akhirnya dengan fadl minallah. Paham ya? Tapi kalau dia itu kafir, tidak dapat fadl tapi dapat adl, keadilan. Adlun, keadilan. Apa keadilan Allah? Ya neraka selamanya. Paham maksudnya? Nah, keadilan Allah bagi orang mukmin tapi dia tidak diampuni, ya dia dimasukkan neraka terlebih dahulu. Sampai selesai pada waktunya dia baru dikasih fadl minallah. Begitu maksudnya, paham ya? Jadi gitu.